Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membawakan renungan kebenaran firman Tuhan yang dapat meneguhkan, mencerahkan, dan menguatkan kita semua. Ulasan ini saya beri judul, Jangan Kita Pernah Melupakan Tuhan. Kuncinya beribadah hanya kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, bacaan kita masih tetap bertitik tolak dari Ulangan pasal 8, tetapi kita sudah masuk kepada ayat 19 sampai 20. Sekali lagi, Ulangan pasal 8 ayat 19 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang terus setia memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, kita masuk cara efektif, efisien, optimal, maksimal untuk tidak melupakan Tuhan, atau dengan kata lain selalu ingat akan Tuhan. Ayat 19 dari Ulangan 8 dikatakan demikian. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu, ada di sini kata-kata melupakan Tuhan Allahmu, dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Perhatikan baik secara spesifik Bapak Ibu Saudara. Ini super serius. Ini adalah konfirmasi dan penegasan yang sangat urgent, sangat penting. Karena apa? Alkitab berkata kepada umat Israel dengan penyampaian firman Tuhan melalui hambanya Musa, kamu pasti binasa. Gak ada di sini mudah-mudahan. Ternyata keselamatan itu bukan mudah-mudahan, tapi jangan lupa, kamu pasti binasa. Apa argumentasi alasan firman Tuhan menegaskan bangsa Israel pasti binasa? Kalau melupakan Tuhan, dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada ilah lain. Ini serius Bapak Ibu Saudara. Dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepada ilah lain, dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Berarti kalau orang itu melupakan Tuhan, maka dia Bapak Ibu Saudara mengikuti ilah lain, beribadah kepada ilah lain, sujud menyembah kepada ilah lain. Saya sedikit mendalami tentang kata ibadah, beribadah. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen salah kaprah mengartikan
ibadah itu begitu dangkal, miskin, dan sempit. Ibadah itu pengertiannya adalah tata ibadah. Saya kasih tahu bukan itu substansi dari ibadah. Sekalipun tata ibadah adalah bagian dari ibadah, saya perlu tegaskan dan suarakan ini secara serius kepada kita. Jangan salah kaprah Bapak Ibu Saudara. Beribadah itu bukan tata ibadah. Itu sangat dangkal, miskin, dan sempit. Jangan salah kaprah kita ini. Beribadah bahasa Ibrani itu albat. Dari kata albat inilah nanti muncul abodah. Dari kata abodah nanti muncul ungkapan saudara kita sebelah Abdullah. Abdullah. Itu sebutan mereka. Abdullah, abdi Allah. Artinya hamba Allah. Jadi kalau beribadah kepada Allah atau beribadah kepada ilah lain, sujud menyembah kepadanya, artinya Bapak Ibu Saudara, dengarkan ini baik, jangan luput. Tolong jangan luput. Kalau kita mengerti arti ibadah yang sesungguhnya, maka kita tidak akan main-main beribadah. Bukan hanya suara kita melengking, bagus, merdu, memuji Tuhan, itu bagus. Bukan hanya kita mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Bahkan di sini pun banyak orang Kristen yang gagal. Dia datang lebih lama, terlambat beribadah. Dia pulang lebih cepat karena alasan arisan. Kalau ada di sini yang seperti itu, mari kita bertobat Bapak Ibu Saudara. Ikutilah ibadah secara tertib. 15 atau 10 menit sebelum ibadah sudah ada di dalam gereja. Ikuti sampai doa berkat. Bapak Ibu Saudara, kan di akhir ibadah itu ada doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baru nyanyikan dengan amin, amin, amin. Saudara dikasih Tuhan, ini masih secara sempit, dangkal dan miskin. Tapi saya mau sampaikan, firman Tuhan berkata, jikalau saudara dan saya setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan percayakan perkara-perkara besar. Kalau kita benar dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan kepada kita perkara-perkara besar. Kalau dalam ibadah saja di gereja kita masing-masing, kita terlambat datang ibadah dan pulang lebih cepat, saya kasih tahu, taruhlah demikian di kantor, maka segera kita akan dicap orang yang tidak dapat dipercaya. Kita adalah orang yang tidak punya kredibilitas, tidak punya integritas. Kalau Bapak Ibu Saudara datang ke kantor, datang lebih lama, pulang lebih cepat, maka segera akan dieksekusi untuk dipecat. Itu baru kriteria pekerjaan di dunia ini. Saya kasih tahu, ibadah itu secara spesifik terkait dengan relasi kita, hubungan kita dengan Allah yang akbar, Allah yang besar, Allah yang maha tinggi, maha agung, maha dahsyat, yang sanggup mencipta dari tidak ada menjadi ada, apalagi mengubah dari yang ada menjadi ada yang lain. Dia maha agung, maha suci, maha mulia. Tapi banyak orang Kristen bermain-main dalam beribadah. Datang lebih lama, terlambat, merasa tidak bersalah lagi. Pulang lebih awal, tanpa doa berkat sudah pulang dia. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini yang seperti itu, demi kasih Kristus yang saya punya, saya sampaikan kepadamu, tertiblah, disiplinlah beribadah kepada Tuhan. Jangan suka terlambat. Kalau ada yang suka terlambat, saya katakan dengan tegas karena saya mencintai mengasihi Bapak Ibu Saudara, segera bertobat. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan asal-asalan dengan Tuhan. Jangan apa adanya dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang serius, Tuhan yang sungguh-sungguh, Tuhan yang persembahkan yang terbaik kepada kita. Dia sampai rela menyerahkan nyawanya demi kita. Masa kita bermain-main dengan Tuhan? Mari kita mengalami perubahan, mengalami transformasi, mengalami reformasi.
bukan repot nasi. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini penting.